menginfluence untuk anak-anak tetap fokus ke sekolah gitu. Entah nanti setelah lulus sekolah itu mengambil keputusan untuk jadi TikTokers lagi di Sudirman, balik lagi, entah 2026 ada lagi Citayam Fashion Week kan nggak ada yang tahu gitu. Yang penting kan sekolah aja dulu kayak gitu. Boro-boro mungkin orang-orang keluarga Citayam kayak paling orang tuanya nggak main sosmed dan sebagainya. Menurutku paksaan itu bisa malah datang dari lingkungan temennya atau konten kreator, mas-mas TikTok yang suka yang suka nanya-nanya, bungi namanya siapa, itu harus ibaratnya dapat konsennya si orang-orang anak-anak inilah gitu, jangan asal shoot. Ya memang dengan adanya media sosial sangat menguntungkan, apalagi dengan variasi kerja tadi. Betul. Media digital nggak selamanya positif kan? Iya. Kayak ada aja kayak yang kemarin nih, kayak Citayam Fashion Week, kayak ada anak yang kayak fashion show gitu kan di Sudirman situ sampai dihujat sama netizen itu gimana menurut kalian? Menurut saya nggak dihujat sih, kebetulan saya orang yang belum pernah lihat ya, hanya sekilas aja gitu, cuman lihat sekilas di berita, tapi belum pernah juga gitu ngejudge secara langsung gitu, atau punya pikiran untuk melakukan hal itu sih belum pernah. Itu bebas sih, terserah mereka gitu mau. Menurut saya soalnya kan mereka ada yang orang Citayam, orang pinggiran Jakarta lah, Jabodetabek yang pinggiran lah. Soalnya saya sendiri sebenarnya orang tinggal di Cilodong itu kan dekatan sama Citayam. Oke. Tetangga. Cuman saya nggak pernah Sekali ya coba fashion show. Mungkin faktor sosial mempengaruhi hal tersebut gitu. Soalnya di sana mungkin nggak banyak gedung tinggi dan daerah yang menurut saya kelihatan bukan di Indonesia ya, ketika masuk daerah Sudirman udah bukan kayak Citayam gitu, udah bukan kayak Jakarta yang ada lain, penduduk sisi lain Jakarta penduduk yang 4.0 atau sekarang udah 4.5, nggak tahu ya. Yang jelas itu apa yang membuat dampak kepada anak-anak yang datang ke sana tuh, jadi mungkin wah seru nih tempat nongkrong bareng, nggak hanya di setu aja nih atau di di ya tempat-tempat nongkrong yang kelihatan seperti luar negeri lah. Nah itu juga ini ya bikin anak-anak yang mungkin belum pernah datang jadi ikut-ikutan karena lewat TikTok itu di apa namanya, anak-anak bisa akses lewat TikTok juga. Jadi anak-anak yang lain mungkin tinggal di luar bisa jadi sampai di Bogor atau daerah lainnya berbondong-bondong untuk datang ke sini hanya untuk melakukan hal tersebut. Itu terserah mereka sih, bebas juga. Dan Anies pun udah Pak Anies ya, Gubernur Jakarta udah pernah bilang kalau itu hak mereka gitu untuk main ke Jakarta, menikmati apa namanya aset negara kan, jalan dan trotoar yang bagus gitu, itu bisa dinikmati oleh masyarakat gitu, siapapun gitu, asal nggak usah lah ngejudge mereka gitu, karena ya nggak bagus juga, mereka kan masih anak-anak juga gitu, mungkin belum paham. Adalah setiap orang punya masalahnya. Betul, setuju. Iya. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Kalau menurut Tara? Kalau menurut aku ada plus minusnya. Plusnya itu adalah yang biasanya ruang publik di Jakarta tuh ditutup-tutupin, kayak untuk pejalan kaki aja susah. Ini tuh jadi ibaratnya kita punya ruang publik yang bisa dinikmati bersama loh. Semuanya, dari orang-orang kantoran, jas-jas, sampai anak-anak dari Citayam, karena mungkin aksesnya juga mudah. Ini mungkin lebih jadi apa ya? Lebih jadi berkat lah untuk semua, karena kita bisa menikmati ruang publik gitu di Jakarta. Tapi minusnya adalah mungkin harus diperhatikan ya, yang namanya nongkrong di situ anak-anak kan butuh, ibaratnya masih butuh pantauan orang yang lebih dewasa, orang tua atau walinya. Itu khawatirnya bisa kenakalan remaja kayak narkoba, itu lebih gampang karena mungkin ya temen seumuran, iya makanya. Jadi perlu diperhatikan lagi sih. Tapi overall ya itu again kata Anies juga kan itu hak mereka. Jadi aku pribadi sih kayak yang penting anak-anak tersebut senang lah. Kalau misalkan anak-anak tersebut senang ya, kalau misalkan ada oknum lah ya, jangan orang tua atau apa yang sengaja mengirimkan anak mereka ke sana agar terkenal, itu menurut kalian gimana? Itu
kan pasti ada kan orang tua yang ingin memanfaatkan itu kan. Memanfaatkan momen. Iya, momen. Iya. Citayam itu. Karena kan orang yang Citayam pasti terkenal, pasti booming. Terus dari itu dapat followers. Nah, kan mungkin aku nggak bilang ada ya, mungkin ada orang tua yang begitu. Yang ngirim anak mereka, kamu ikut sana, biar terkenal. Menurut kalian gimana? Menurutku malah paksaan tuh nggak datang dari orang yang lebih dewasa, apalagi keluarganya. Boro-boro mungkin orang-orang keluarga-keluarga Citayam kayak paling orang tuanya nggak main sosmed dan sebagainya. Menurutku paksaan itu bisa malah datang dari lingkungan temennya atau konten kreator TikTok yang itu malah bisa jadi mungkin melakukan paksaan atau eksploitasi gitu. Gitu sih, itu harus diperhatiin nih mas-mas TikTok yang suka yang suka nanya-nanya, bungi namanya siapa, itu harus ibaratnya dapat konsennya si orang-orang anak-anak inilah gitu, jangan asal shoot gitu sih. Kalau Jere, Iya, belum pernah lihat juga sih ya Case case yang kayak gitu yang orang tua sengaja memamerkan anak datang ke sana gitu, belum pernah lihat. Cuman kalau misalnya itu terjadi, ya saya kurang setuju lah. Lebih baik mengedukasi anak secara yang nggak harus kayak gitulah, mungkin mendidik anak dengan cara yang lain kan banyak juga caranya. Nah, sebenarnya kasus-kasus yang kayak gini seperti mewawancara hal tersebut itu sudah lama ya, datang dari mungkin tahun 2018 atau ke bawah gitu, yang dimana dulu anak-anak tuh ditanya hafal lagu daerah, hafal Pancasila atau hafal yang sebagainya, itu kan Ingat, konten nyeleneh ya. Iya. Itu juga TikTok atau YouTube juga banyak tuh yang kayak gitu, dan pada nyatanya anak-anak tuh banyak yang itu sebuah mungkin satir atau sindiran sih buat anak-anak yang memang kurang belajarnya, atau mungkin sistem pembelajaran kita yang masih belum mumpuni gitu. Nah, ketika muncul Citayam Fashion Week ya, itu. yang gitu ya, muncullah ide untuk menggabungkan hal tersebut gitu. Kenapa kita nggak tanya yang tadinya hafal Pancasila, hafal lagu negara nggak, hafal 1+1 sama berapa, itu di convert ke pertanyaan yang ada di Citayam Fashion Week, yang entah apa tuh kan pacarnya berapa kalian lama? pacaran Iya, berapa iya. lama, padahal mungkin karena mereka juga masih anak-anak ya kan, masih SMP mungkin atau SD mungkin, atau baru masuk SMA ya kayak gitu. Nah, itu juga jadi makin nyeleneh gitu karena posisinya kan di kota gitu. Apalagi kalau agak malu juga sih kalau mereka nggak tahu apa-apa gitu, apa yang mereka jawab gitu. Apalagi kalau nggak salah saya pernah lewat di Instagram, pas ditanya pacarannya udah 2 minggu. Iya. Baru 2 minggu. Oh, baru minggu. 2 minggu kan sedikit sekali ya kalau dipikir-pikir, belum ada 1 bulan lah. Nah, terus kalian kadang kayak ditanya, kalian tuh jajannya berapa banyak sih di sini? Apakah 10.000 atau yang 50? Oke. Tapi dengan adanya fenomena ini menurut saya sih cukup baik sih, cukup bagus sih. Akhirnya mereka punya kreativitas juga keluar. Tapi ada plus minusnya juga lah. Tapi bagi kita orang digital tuh jadi membuktikan bahwa konten yang dinikmati orang-orang di sosial media tuh berarti yang bukan yang edukatif, bukan yang Kebanyakan iya, yang lebih yang ya udah santai-santai, pacaran berapa lama gitu. Paling kalau konten kreatornya nanya mungkin sesuatu yang edukatif malah nggak ada yang nonton kali ya. Jadi Saya itu malah heran itu mama papanya kemana? Kok anaknya biarin ke situ sendirian ikut Fashion Week? mungkin sama teman-temannya kali ya. Kadang, iya sih, Iya. lebih ke circle, setuju sih. Iya. Tadi yang Zara kan bilang kayak untuk ke circle itu sendiri kayak kadang kalau dari ajakan teman tuh orang tua lebih kayak oke. Iya betul, ada temennya kok. Ada nggak temannya apa-apa. nggak apa-apa. Nah, iya, tapi setelah orang tuanya ngelihat konten itu apa? Kadang ada yang merasa bangga karena followersnya naik. Tapi enggak juga sih Mas. Faktor utama juga orang tua mungkin ya udah mungkin cuma nongkrong daerah Iya Citayam benar, atau nggak tahu kalau ternyata masuk TikTok iya, gitu. ternyata Ternyata masuk Jakarta nih. dan pacaran 2 minggu. Iya betul. Kalau yang kayak begitu-begitu kan sangat mengkhawatirkan gitu bagi para orang tua. Belum lagi kalau nongkrongnya sampai malam katanya kan? Itu kemarin tuh habis dibubarin. Iya, sampai dibubarkan sama Oh polisi. iya. Oh iya, pas mereka lagi bikin Citayam Fashion Week tuh disuruh. Terus langsung polisi bilang, kalian ngapain sini mau sampai malam-malam? Akhirnya bubarkan semua. Tapi menurutku
tindakan preventif ya mungkin. Iya. Malam-malam itu gitu takutnya apa, Iya. penyelundupan narkoba dan lain sebagainya itu agak Tidak serem. masalah juga sih. Kalau siang-siang kan ibaratnya kelihatan nih lagi ngapain-ngapain gitu. Apalagi sekarang kan sudah PPKM. Iya betul. Ini COVID naik lagi. Covid naik lagi. Nggak selesai capek. Aduh, tapi ini apa Cita yang Fashion Week masuk ini tahu? Oke. Langsung pakai masker dong, parah. Ya, deh. Cita yang Fashion Week lagi ini tahu sampai dibahas itu dong. Apa dia masuk tweet Tokyo Fashion kalau nggak salah. Tokyo Fashion. Jadi itu yang tadi Jeremy kok kan bilang tuh kalau di Sudirman kan iya. kayak berasa sudah di luar negeri kan. Iya. Jadi itu sampai Jadi masuk maksudnya Tokyo di Fashion. compare atau di gimana? Karena Banding-banding. mirip-mirip Harajuku kayaknya. Jadi mereka bilang oke, saya anak muda punya kreativitas gitu patut di support gitu. Tapi ya balik lagi jangan mengotori lingkungan. Mereka tulis Iya gitu. betul. Jangan buang sampah sembarangan Jangan ya buang di sampah. Kadin gitu. Aduh, itu ngomongin buang sampah tuh sampai si JJ tuh. Jadi dia di ini kan si polisinya itu datang kan mengamankan itu Cita yang Fashion Week. Terus akhirnya si JJ yang diwawancarai. Ini gimana gitu-gitu. Terus JJ bilang oke, dia kasih peringatan ke orang-orang yang datang supaya jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin kalau dari polisi ke anak-anak, anak-anaknya suka nggak dengerin. Jadi harus dari sesama anak-anak gitu. Sama anak-anak. Betul sekali. Kalau dari sisi psikologis ini gimana nih Cita yang bener nggak sih dari sisi psikologis? Kalau aku dari sisi psikologisnya aku nangkepnya ada dua sih. Mungkin dia namanya konformitas alias ikut-ikutan. Jadi yang awalnya mungkin anak Citayam tuh nggak banyak ke situ, terus dia ngelihat teman-temannya banyak masuk TikTok viral, mau kayak gitu juga gitu. Jadi ya itu konformitas, ikut-ikutan gitu. Yang kedua mungkin dia juga butuh validasi sosial, mungkin ya. Gitu. Validasi sosial berarti kayak ingin diakui gitu atau Bukan, gimana? mungkin temen gue viral, gue kalau viral juga kayak keren juga nih gitu. Jadi kayak dia mau mendapatkan pengakuan yang sama kayak yang teman-temannya dapetin. Kalau dari Jeremy kok kan di bagian ini tuh video editor gitu. Apakah aku berminat untuk langsung ke sana video kandoran, kasih viral, Shoot konten Citayam Fashion bikin Week. konten. Lumayan orang sekarang kasih tuh cuan luar biasa. Iya, kalau aku sih enggak ya, harus soalnya malah bikin mereka makin booming aja gitu. Jatuhnya nanti makin pede kan, katanya kemarin juga udah dikasih beasiswa sama Pak Sandiaga, malah ditolak kan. Itu keterlaluan banget lah. Enggak seharusnya kayak gitu, karena pada dasarnya anak-anak harus diedukasi kan, belajar gitu lah. Dan beberapa konten kreator atau gamers atau yang profesi yang serupa pun, yang udah sukses pun, mereka lulus sekolah tetap menginfluence untuk anak-anak tetap fokus ke sekolah gitu. Entah nanti setelah lulus sekolah itu mengambil keputusan untuk jadi tiktokers lagi di Sudirman, balik lagi, entah 2026 ada lagi Citayam Fashion Week kan, nggak ada yang tahu gitu. Yang penting kan sekolah aja dulu kayak gitu. Dengan secara tidak langsung kalau misalnya aku videoin gitu. Kebetulan jarang main TikTok juga kan. Tapi ketika misalnya aku bikin TikTok nih, entah cuman foto atau konten yang nyeleneh gitu mengenai mereka, ada foto muka mereka, itu kan pasti, apalagi ada hashtagnya tuh. Citayam Fashion Week kan, terus masuk ke followers atau FYP yang ada di for your page. gitu kan. Nanti kan mereka makin booming lagi, bisa aja nanti masuk brownies atau masuk podcast Dedi kan, makin itu bikin anak ini sih makin pede gitu. Udah bisa, apalagi kalau menghasilkan kan, itu makin pede lagi untuk. Tapi kalau misalnya sudah menghasilkan tapi dia menyeimbangkan dengan dia punya pendidikan lebih bagus lagi. Iya betul, kalau itu setuju sih. Tapi ini tergantung background sosial juga ya, kayak yang dibilang Jeremy, orang-orang yang gamers masuk YouTube, dia bisa bikin YouTube punya kamera aja, berarti dia privilege dong ya nggak sih, dia punya PC dan sebagainya. Sedangkan anak-anak Citayam Fashion Week mungkin HP aja nggak punya, jadi untuk mikirin lanjut edukasi mungkin emang orang sekitarnya juga nggak nginfluence dia untuk lanjut edukasi. Mungkin dia ngeliat sekitarnya kayak teman-teman gue SMP kelar,
ibu bapak gue yang nyuruh gue nggak usah lanjut SMA gitu, SMP kelar gitu. Jadi mungkin menolak beasiswa salah satunya ya karena ya lingkungan sekitar lah. Iya bisa sih. Kemiskinan Betul, setuju, struktural ini gimana Bapak Presiden? Kalau misalkan aku pengen nanya ya, dari segi anaknya sendiri itu dapat uang dari umur yang segitu itu ada bahayanya nggak? Apalagi kan sampai PD, sampai nolak itu kan, sampai nolak beasiswa dari pemerintah itu kan berarti kan dia udah punya ego yang tinggi. Bener-bener. karena udah bisa menghasilkan ya istilahnya Iya. dia udah Apa nggak bahaya ke depannya buat anak-anak? Sebenarnya sangat disayangkan ya kalau ada anak yang maksudnya nggak fokus ke pendidikan dan education tapi malah hal-hal lain yang mungkin salah satunya yang kayak aku bilang dari lingkungan sekitar dia nyontoh lah. Tapi kalau masalah dapat duit sendiri, aku nggak pernah, maksudnya aku nggak tahu sih real life-nya gimana kasusnya gitu kan. Aku juga bukan sebagai mereka yang dari kecil dapat uang gitu-gitu. Jadi aku nggak bisa berkomentar banyak karena aku juga nggak tahu, nggak pernah menyaksikan orang sekitarku ada anak-anak viral dan dapat uang. tapi tadi Tapi setuju semoga sama nggak yang Kak Zara bahaya. bilang yang privilege itu karena ya buat mereka yang ada kayak apa alat dan segala macam untung sih mereka bisa lebih menaikkan viewers mereka mempercantik feeds-nya mereka sedangkan orang-orang ini nih mereka belum punya wadah mungkin dengan adanya mereka ke Sudirman dan segala macam itu mereka mempunyai circle yang cocok dengan mereka jadi bisa sama-sama Nggak habis-habis ya kalau kita ngebahas terus. Iya. Betul. nggak habis-habis gitulah Semoga lebih banyak manfaatnya ya untuk Semoga lebih adik-adik banyak di luar manfaatnya. sana. Ya, terima kasih lah ya udah datang ya podcast kita ya. Udah itu ngomongin dari kerja sampai anak-anak kita yang nggak tahu Anak nyambungin Citayam. dari mana kan ya. ya Mengalir aja seperti air. terima kasih